Mari teman-teman sebelum mengawali kegiatan terlebih dahulu membaca doa. Doa mulai. Sebelumnya sampah-sampah yang ada di bawah meja, sampah-sampah yang ada di bawah bangku itu silakan dibersihkan dulu ya. Ayo mas, supaya pelajaran lebih kondusif lagi ya. Sampah kertas itu mas silakan silakan dibuang ke tempat sampah. Sampah bangku-bangkunya yang kurang rapi dirapikan. Terus pakaiannya yang kurang rapi silakan digantikan. Ayo. Nah pakaiannya kalau rapi begini kan kelihatan bagus ya, Kak. Saya mau absensi dulu ya. Adinda Lailatul, Arina Manasi, Caca, Zika, Zudi Usman. Oke, alhamdulillah semuanya ini masuk ya. Nah, langsung kita mulai pelajarannya. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, makhluk hidup dan lingkungannya ini adalah materi yang saya kira tidak asing untuk kalian. Ini sudah pernah kita pelajari di MTS maupun di SMP. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak materi makhluk hidup dan lingkungan ini berkaitan dengan apa saja? Ayo, ada yang tahu? Ayo angkat tangan. Siapa yang masih ingat kira-kira materi makhluk hidup dan lingkungan? Ayo. Jawab saja. Ayo mbak. Ya, manusia, tumbuhan. Iya, manusia, tumbuhan dan hewan. Kira-kira selain itu ada lagi nggak? Makhluk hidup dan lingkungan. Nah, untuk makhluk hidup dan lingkungannya itu nanti polanya ada 3, yaitu lingkungan, ekosistem, sama pola interaksi. Jadi ini nanti menjadi satu kesatuan. Nah, kira-kira apa sih manfaat kita mempelajari makhluk hidup dan lingkungan? Manfaatnya dapat menumbuhkan kepedulian dalam diri kita untuk menjaga keseimbangan lingkungan baik di masa depan maupun saat ini. Nah, karena makhluk hidup itu tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan makhluk hidup lain untuk berinteraksi untuk menjaga kelangsungan hidup. Nah, berikutnya ada pun tujuan pembelajaran dari pertemuan 1, di mana yang pertama melalui penggunaan model problem basic learning. Peserta didik mampu menganalisis dengan benar hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya serta mengungkapkan pendapat jika terjadi ketidakseimbangan makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, melalui model problem basic learning dengan media video, peserta didik mampu membedakan hubungan makhluk hidup dan lingkungan dengan benar sebagai individu, populasi, komunitas, ekosistem sampai ke biosfer. Nah, ada pun yang ketiga, dengan menggunakan model yang sama, yaitu model problem basic learning, peserta didik mampu
ada tadi yang pertama ada lingkungan, ekosistem, sama pola interaksi. Ya, di mana lingkungan? Lingkungan itu bermakna satu kesatuan, yaitu sumber daya alam seperti ada sumber daya alam seperti tanah, air, udara, mineral. Dalam lingkungan akan terjadi suatu hubungan timbal balik. Nah, yang dinamakan apa? Eko yang keras. Semangat kan? Yang keras. Nah, kira-kira berdasarkan pengalaman kalian mengamati alam sekitar, apakah kalian menemukan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan alam? Pernah nggak kalian menemukan kegiatan manusia itu yang berpengaruh dalam keseimbangan ekosistem? Pernah nggak kalian menemukan? Ayo, gimana? Ayo dia. Pernah. Iya, kita semua ini pernah. Saya yakin kalian itu semua pernah menemukan secara langsung maupun tidak langsung tentang kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, sebelum saya tayangkan video, saya mau menguji kemampuan kalian di mana makhluk hidup dan lingkungan itu kan pada saat MTS maupun SMP kalian kan pernah belajar. Nah, jadi silakan kalian kerjakan pretest yang saya bagikan di grup. Kalian lihat, kalian buka HP kalian. Nah, kalian buka HP handphone kalian. Kalian buka, kalian kerjakan link yang saya bagikan di grup. Silakan kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan. sekali berbagai bencana melanda Indonesia, misalnya saja karakutan di Kalimantan
banjir di berbagai daerah, Tangsel dan Nusa Gunung Merapi masih banyak bencana lain. Tahukah kalian kenapa hal tersebut terjadi? Ini dikarenakan adanya dampak kerusakan alam. Ekosistem yang sudah tidak seimbang lagi, jadikan lingkungan sudah tidak ramah lagi. Kenapa? Karena lingkungan sudah banyak dirusak. Berbagai kerusakan lingkungan sering terjadi karena ulah tangan manusia sendiri, sehingga dampak itu tidak akan kembali ke manusia juga. Untuk itu, menjadi manusia bertanggung jawab adalah suatu kewajiban. Jika kita menetap hutan, nanti kita juga harus menangani guys. Apa yang dapat kalian ambil atau kira-kira adakah pertanyaan dari diri kalian tentang video ini tadi? Ada siapa yang mau bertanya? Ya, Aziza, silakan. Jadi pelajaran kali ini yang sama dia pencemaran lingkungan kan? Ya, pertanyaan bagus sekali. Jadi, apakah pelajaran kali ini itu sama dengan pencemaran lingkungan? Jawabannya kira-kira sama apa enggak, Kak? Sama apa enggak? Iya, sama. Karena apa? Karena baik pencemaran dari lingkungan itu terjadi karena ulah manusia. Manusia yang tidak bisa menjaga lingkungan, manusia gara-gara manusia lingkungan kita menjadi tercemar. Jadi inilah salah satu interaksi, pola interaksi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di mana misalkan satu contohnya pembuangan sampah tidak pada tempatnya, pembuangan sampah yang ada di sungai, kemudian pembuangan limbah-limbah rumah tangga seperti deterjen, kemudian pembuangan limbah pabrik yang ada di sungai yang tidak disaring dan lain sebagainya, maka bisa berdampak negatif, bisa menimbulkan bencana. Kira-kira bencana apa? Apa yang keras? Iya, bisa menimbulkan banjir. Ya, betul sekali. Nah, berikutnya akan saya tayangkan satu video lagi, kalian amati. Halo para suku, pada 23 Januari 1556, sebuah bencana gempa bumi melanda provinsi Shaanxi yang terletak di utara China dengan kekuatan gempa yang mencapai lebih dari 8 magnitudo, di mana bencana gempa bumi itu juga menghilangkan lebih dari 830.000 nyawa saat insiden terjadi. Bangunan-bangunan di China ini sendiri banyak yang dibangun dengan menggunakan batuan, di mana saat gempa bumi terjadi, bangunan akan lebih mudah rusak dan jatuh. Setelah gempa bumi yang melanda 60% dari seluruh bagian provinsi tersebut, orang-orang mulai mengganti material bangunan rumah dengan kayu, bambu, atau bahan apapun yang lebih ringan dibandingkan batu. Bencana yang kalian lihat di video terakhir itu bencana yang terburuk itu ada pada bencana apa? Ayo yang keras, silakan. Desi. Ya, gempa bumi. Mungkin ada pendapat lain dari kalian. Tadi kan ada gempa bumi, kemudian ada apa lagi? Banjir, bandang, kemudian angin topan. Ada lagi? Ayo, apa lagi? Yang keras mas. Banjir. Kira-kira apa sih bagaimana cara menanggulangi bencana ini? Ya. Dengan menerapkan PAN-R, reboisasi, dan bioremediasi. Ya, betul sekali. Terutama untuk yang sudah bisa menjawab. Ayo, bioremediasi. Ada reboisasi, ada bioremediasi. Nah, untuk bioremediasi itu adalah pemanfaatan mikroorganisme untuk menanggulangi limbah. Jadi limbah yang akan dibuang ke sungai, misalkan limbah pabrik, kebanyakan limbah pabrik itu harus disaring dulu, harus menggunakan bioremediasi supaya tidak mencemari lingkungan sekitar. Oke, nah tadi kalian sudah melihat video, ya. Sekarang silakan kalian bentuk, ibu mau
diskusi ya. Silakan kalian bentuk kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu ada 5 anggota ya. 5 anggota kalian, saya bagi ya kelompoknya. Adinda Lailatul. Nih, Adinda Lailatul sama Arina. Adinda sama Arina. Terus sama Hafiz Satria. Silakan kalian menjawab saja ya. Ini saya beri LKPD. Diskusi di mana kalian mencari literatur baik dari web, dari buku, dari mana saja tentang banjir bandang yang terjadi di mana. Coba kalian baca di mana itu? Di Sulawesi. Iya, di Sulawesi tahun 2000. Oke, silakan Adinda maju bareng-bareng sama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang keterkaitan fenomena banjir dengan anggota kelompok atas nama Adinda Salwa Zakia, Dila Dwi Atikasari, Asoka Dwi Saputra, Irfan Mustafa. Penyebab terjadinya fenomena banjir di Sulawesi tahun 2021 adalah A. Curah hujan yang tinggi terjadi secara terus-menerus sehingga menimbulkan naiknya volume air. B. Pusat tekanan rendah. C. Stabilitas atmosfer. D. Kelembapan udara. Dampak banjir terhadap lingkungan menyebabkan kerugian ekonomi besar akibat kerusakan dan gangguan aktivitas ekonomi. Atau ada yang mau ditanyakan atas hasil dari kelompoknya Adinda? Dari pusat tekanan rendah, labilitas atmosfer, kelembapan udara sebagai penyebab terjadinya banjir bandang. Ayo Mbak, silakan maju. Ayo kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, dari kalian ada yang mau menanggapi atau ada yang mau ditanyakan? Apa dampak banjir bagi kehidupan manusia? Dampaknya sangat besar, Dampaknya sangat besar. Contohnya, menimbulkan rasa trauma, ya, menyebarnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh banjir. ya, terus. Ada yang mau menanggapi lagi? Kalau tidak ada, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 2 berikan tepuk tangan. Saya mau tanya, di mana bencana alam itu kan ada dampak negatif semua. Apakah memang benar untuk bencana alam itu semuanya berdampak negatif? Benar? Benar atau tidak? Benar? Nah, sebenarnya bencana alam
indah, yang lebih bagus. Karena sekarang Gunung Kelud itu sudah mulai indah, sudah mulai adanya suksesi. Kemudian gempa bumi yang membuat daratan-daratan baru dan pelebaran pantai meningkatkan kewaspadaan manusia juga. Ya, nah itu beberapa dampak positif dari adanya bencana alam. Tapi juga banyak sekali dampak negatifnya. Jadi kira-kira kesimpulan dari pelajaran kali ini bahwa semua interaksi bekerja bersama-sama untuk membentuk jaring-jaring makanan dan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Ketika interaksi antar komponen ekosistem seimbang, ekosistem cenderung berfungsi dengan baik dan tetap lestari. Namun, gangguan atau perubahan yang signifikan pada salah satu interaksi dapat berdampak pada keseimbangan keseluruhan ekosistem. Nah, oleh karena itu penting untuk memahami dan melindungi interaksi antar komponen ekosistem untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas ekosistem. Nah, itu saja untuk pelajaran hari ini. Nah, dari pertemuan berikutnya saya mau adakan produk. Nanti kelompoknya kemungkinan tetap sama dan nanti mengenai proyeknya akan kita bahas atau saya kirimkan di grup ya. Jadi jangan lupa. Oh ya, sebelum saya akhiri, silakan kalian mengerjakan post test. Ya, post testnya nanti akan saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silakan kalian buka. Kalian kerjakan post testnya. Ayo HP-nya digunakan. Oh iya. Anak baru. Yang post test ya, yang bab post test. Oke. Kalian kerjakan masih sama, di mana sudah ada kalau salah dan benarnya sudah muncul sendiri di sana. Sudah selesai? Sudah? Gimana, ada yang salah? Silakan ketua kelasnya dibimbing berdoa. Mari kawan-kawan sebelum mengakhiri kegiatan kita membaca doa. Doa mulai. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.